minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Cek dulu ya. Adinda, Alim, Andika, Anissa Eca, Ari Satria, Asmi, Eka Dita, Fatin, Lutfi, Nasir, Malda, Nessi, Mutiara, Naila, Rangga, Raihan, Randy, Salma, Sandra, Suci, Syafira, Talita, Larissa, Tiara, Vina. Lanjut semua ya. Sekarang kita akan membahas tentang apa? Husnuzon. Coba dibuka HP-nya. Ibu sudah mengirim di grup. Itu dibuka linknya untuk Google Form ya. Kerjakan retest dulu. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Sudah? Jangan lupa dipastikan sudah terkirim ya. Sudah terkirim semua. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas tentang husnuzon. Silakan lihat. Selanjutnya, KD-nya yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon dan kesadaran itu adalah perintah agama. Kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon dan persaudaraan atau puas sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat nomor suratnya 49 ayat 10 dan 12. Ada yang sudah pernah membaca? Sudah. Terus selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon dan persaudaraan atau puas sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat nomor suratnya 49 ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Terus mampu menampilkan bacaan Quran surat Al-Hujurat
dilakukan seorang muslim saat melakukan aktivitas seperti pada gambar tersebut? Coba apa? Baca doa. Dikaitkan dengan materi sekarang? Berbaik sangka kepada Allah. Tentang apa? Jadi, apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ya, itu orang berdoa dengan mengharap husnudzon kepada Allah bahwa semua doa-doanya akan terkabul. Terus selanjutnya, nah, pengertian husnudzon. Apa husnudzon itu? Berbaik sangka. Ada lagi? Apa selain berbaik sangka? Positive thinking. Ada lagi? Apa nak? Iya. Jadi husnudzon adalah secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu husnu dan dzon. Apa husnu? Husnu itu artinya baik dan dzon itu adalah prasangka. Bisa disebut dengan prasangka atau baik. Nah, secara istilah husnudzon ini memiliki pengertian sebagai suatu sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif. Nah, ini dalilnya Quran surat Al-Hujurat ayat nomor surat yang 49 ayat 10 dan 12. Silakan dibaca. Ya. Ya. Siapa jelasin? Terus? Yuk dibaca bareng-bareng. Wahid isnin salas. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina
siapa? Si Lutfi tadi sekali dan bilang sama kamu loh ngomongin kamu gini. Kalau kita itu tahu seperti itu, pasti sikap kalian misalnya sikap Dini ini terhadap si Talita pasti beda nggak kira-kira? Beda. Karena dia tahu, orang Talita loh sok baik di depanku, padahal tadi dia itu ngomongin aku loh misalnya seperti itu. Jadi maka dari itu agar kita selalu berprasangka kepada baik, kita menjauhi prasangka buruk. Bisa juga disebut ghibah, apalagi gosip, serupi, apalagi bahasa sekarang apa kalau bahasa anak-anak muda sekarang? Ghibah. Satu lagi apa ya? Bukan gosip, ada lagi kok yang sekarang apa sih namanya? Mas bahasanya bukan apa ya? Atau pokoknya bahasa anak sekarang ada sendiri. Nah, di situ ghibah dan kebiasaan orang. Antara ghibah ini biasanya orang yang suka melakukan ghibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, dia itu akan memberi pembelaan kepada dirinya. Pembelaannya seperti apa, Bu? Pembelaannya ini bilang gini, kamu tuh loh jangan ngomongin Talita loh, misalnya seperti itu. Enggak kok, orang beneran kok, Talita loh, kemarin itu dia itu acara, misalnya seperti itu. Padahal apa? Sebenarnya memang benar Talita pacaran kan misalnya benar Talita ini pacaran, tapi dia bilang gini, diingetin sama kawannya, jangan ghibah loh, jangan gosip loh, jangan seudon sama kawannya loh. Enggak kok, orang beneran kok, dia itu kemarin itu si Talita itu pacaran kok, orang yang lihat misalnya. Memang benar Talita ini pacaran, tapi ya itulah yang dinamakan ghibah, seperti dalam surat bahwa dia akan memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati, itu ghibah. Tapi beneran loh, dulu orang Talita suka pacaran kok, misalnya seperti itu. Itu namanya ghibah. Kalau misalnya Talita nggak pacaran, namanya apa? Ghibah itu aja dosanya seperti memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati, apalagi fitnah. Fitnah itu adalah apa? Lebih kejam daripada pembunuhan. Ngomongin yang fitnah, yang nggak benar, yang nggak kenyataan, dan yang kenyataan itu ghibah. Dan biasanya setan itu membisikkan kepada kita kalau orang iya beneran kok, nggak apa-apa loh kita ngomongin, orang kita ngomongin bener gitu. Padahal itulah yang dimaksud dengan ghibah yang di surat itu. Nah, belum yang tadi. Nah, penerapan perilaku husnudzon. 1. Memberi semangat kepada orang lain yang tidak melakukan kebaikan. Misalnya, nah alim ini dia biasanya suka nongkrong di kantin pas jam pelajaran. Giliran dia santai duduk, nggak nongkrong di kantin pas pelajaran, dia ngikutin seksama. Papanya bilang, tumben Lim, biasanya lo nongkrong di kantin. Jangan seperti itu. Kita harus selalu memberi apa? Semangat kepada kawan, jangan ditumbenin. Orang dia berbuat baik, jadi kita mensupport. Caranya gimana? Nah, gitu Lim, bagus. Besok lagi jangan suka nongkrong di kantin gitu. Jangan ditumbenin ya. Terus yang kedua yaitu bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Ini yang susah. Ngomongnya enak, tapi menjalankannya ya susah. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai ujiannya masing-masing, ya kan? Dan di saat seperti itu biasanya kesabaran kita diuji, dan itu yang susah. Kalau kita mendapatkan nikmat, udah ngomong, enak. Iya iyalah, orang saya loh kerja keras seperti ini misalnya seperti itu. Tapi kalau kita giliran kita ditimpa cobaan, kita akan lebih susah. Terus yang ketiga adalah memeriksa kebenaran berita yang didengar. Misalnya nih ada info yang tidak baik, kita harus cross-check dulu, benar nggak sih info itu. Jangan kita belum tahu kebenarannya, kita sudah ngomong-ngomong kemana-mana, akhirnya nantinya jadi timbul fitnah. Jadi kita harus tabayun dulu. Terus yang keempat, mempercayai kemampuan yang dimiliki. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa, kita mampu seperti itu. Terus yang kelima, bersikap ramah kepada teman. Ini biasanya yang
membuli, nggak boleh. Jangan sampai kawan-kawan kita, apalagi yang di sekelas kita itu jangan sampai tidak betah di kelas. Karena apa? Karena dikucilkan, karena kalian tidak ramah. Itu harus dihindari. Yang keenam, bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur. Seperti itu. Selanjutnya, nah, setelah itu hikmah dari husnudzon. Yang pertama yaitu selalu memohon khauf atau takut terhadap Allah. Yang kedua, senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang diberikan kepada Allah kepada hamba atau dirinya. Yang ketiga, ya